Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Hasan. Hari ini Pak Hasan akan mendongeng tentang Timun Mas. Timun Mas adalah dongeng yang berasal dari Jawa Tengah. Bagaimana ceritanya? Simak baik-baik ya. Kisah pada zaman dahulu kala di sebuah desa tinggallah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarmi. Dia tidak mempunyai anak. Pada suatu malam Mbok Sarmi berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah aku seorang anak agar dapat membantu pekerjaanku. Begitu doa Mbok Sarmi. Keesokan harinya Mbok Sarmi mencari kayu bakar di hutan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Muncullah sesosok raksasa dengan tubuh yang besar, berambut panjang dan berwarna hijau. Dia berbicara kepada Mbok Sarmi. Wahai manusia, aku tahu kamu tidak mempunyai anak. Aku akan memberikanmu anak dengan syarat. Kalau anakmu sudah berusia 16 tahun, kamu harus menyerahkannya kepadaku. Tanpa berpikir panjang, Mbok Sarmi mengiyakan permintaan raksasa itu. Baik raksasa, aku memenuhi permintaanmu. Tanamlah biji mentimun ini di halaman rumahmu. Kelak kamu akan mempunyai anak. Terima kasih raksasa. Mbok Sarmi membawa pulang biji mentimun itu dengan perasaan bahagia dan menanamnya di depan rumah. Hari berganti hari, tanaman timun tumbuh dan berbuah sangat lebat. Suatu pagi, Mbok Sarmi berjalan di sekitar tanaman timunnya dan melihat ada satu buah mentimun yang berbeda dari yang lain. Mentimun itu besar, berwarna kuning keemasan dan bercahaya. Dipetiklah timun itu oleh Mbok Sarmi dan dibawa pulang. Ketika timun itu dibelah, yang keluar adalah seorang anak yang sangat cantik. Anak itu menangis dan Mbok Sarmi berkata, ternyata raksasa itu tidak membohongiku. Anak ini akan aku beri nama Timun Mas. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Anak kecil itu tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Mbok Sarmi teringat perjanjiannya dengan raksasa. Benar saja, raksasa tiba-tiba datang dengan gemuruh. Wahai manusia, aku menagih janji. Anakmu sudah berusia 16 tahun, kamu harus menyerahkannya kepadaku, kata raksasa. Mbok Sarmi menjawab, raksasa, berikan waktu aku 1 malam saja untuk menyiapkan anakku. Raksasa menjawab, baik, besok pagi aku akan datang lagi untuk membawa anakmu menjadi santapanku. Kemudian raksasa itu kembali ke hutan. Mbok Sarmi bercerita kepada Timun Mas tentang perjanjiannya kepada raksasa. Apa jawaban Timun Mas? Timun Mas tidak mau ikut raksasa. Aku tidak mau, Ibu. Aku masih ingin bersama Ibu. Timun Mas berkata seperti itu. Baiklah anakku, kalau kamu tidak mau ikut raksasa, besok pagi ketika raksasa datang, kamu lari dari pintu belakang. Bawalah barang-barang ini sebagai bekal. Baik Ibu, besok aku akan lari dari pintu belakang, kata Timun Mas. Keesokan paginya raksasa kembali datang dan ingin membawa Timun Mas. Wahai manusia, di mana anakmu? Aku akan membawanya menjadi santapanku, kata raksasa. Mbok Sarmi menjawab, anakku sudah tidak ada di sini, wahai raksasa.
Oh, rupanya dia lari. Raksasa mengejar Timun Mas yang lari dari pintu belakang. Begitu raksasa mendekat, Timun Mas kebingungan. Oh, raksasa mendekat. Apa yang harus aku lakukan? Kemudian Timun Mas teringat pesan ibunya. Dia mengambil barang dari tas yang dibawa dan melemparkan garam. Jadilah lautan yang sangat luas. Raksasa kebingungan, bagaimana bisa di sini ada lautan? Raksasa berenang menyeberangi lautan dan dia berhasil menyeberangi lautan. Timun Mas semakin ketakutan dan berlari dengan sangat kencang. Oh, ternyata dia mampu melewati lautan. Akhirnya dia teringat kembali untuk melempar benda yang diberikan oleh ibunya. Benda yang kedua adalah jarum. Jarum dilempar. Jadilah semak belukar yang luas dan berduri. Raksasa semakin marah. Oh, ternyata ini adalah jebakanmu, Timun Mas. Dia melewati semak belukar meskipun dengan luka-luka di tubuhnya. Aku akan memakanmu, Timun Mas, kata raksasa. Timun Mas yang ketakutan masih teringat dengan benda yang diberikan ibunya. Benda terakhir yang diberikan ibunya adalah sebuah terasi. Dilemparlah terasi itu ke arah raksasa. Jadilah lautan lumpur. Raksasa semakin marah. Aku akan menangkapmu, Timun Mas. Dia berusaha melewati lautan lumpur itu. Namun kali ini dia tidak berhasil meloloskan diri. Dia terhisap oleh lumpur dan meminta tolong. Tolong selamatkanlah aku. Namun dia tenggelam sampai tidak kelihatan. Timun Mas berlari kembali ke rumahnya dan berkata kepada ibunya, Ibu, aku berhasil meloloskan diri dari Timun Mas. Ibunya menjawab, kamu berhasil anakku, mari ke sini. Mereka berdua berpelukan dan akhirnya mereka hidup bahagia bersama selamanya. Apa yang dapat kita ambil dari kisah Timun Mas pelajarannya? Satu, jika kita memberi, janganlah kita mengharapkan untuk mendapatkan kembali. Yang kedua, janganlah menjadi orang yang sombong. Itulah dongeng bahasan pada hari ini. Silahkan dinikmati. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum anak-anak.